Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman PPG. Selamat datang di Johor Indonesia Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi soal pretest PPG tahun 2022 tentang kompetensi kepribadian. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Baiklah teman-teman, kita mulai dari soal yang pertama, soal nomor 11. Seorang guru mendapati beberapa siswa yang belum selesai mengumpulkan tugas pada tenggang waktu yang telah diberikan, dikarenakan banyaknya tugas yang menumpuk dari mata pelajaran lain. Jika seandainya Anda sebagai guru, apa yang akan Anda lakukan? Nah, soal ini meminta kita untuk memberikan pendapat. Jika kita sebagai guru, maka tindakan apa yang paling tepat yang harus kita lakukan? Apakah opsi yang A, memberikan fasilitas untuk berdiskusi dan mengajarkan pada siswa bagaimana cara mengatur waktu dengan baik serta bertanggung jawab pada tugas yang diberikan? Ini opsi yang A. Kemudian opsi yang B, mendorong siswa untuk segera menyelesaikan tugas secara maksimal dengan menyampaikan perkembangan siswa yang sudah dan belum mengumpulkan tugas. Kemudian yang C, memberikan toleransi tambahan waktu agar siswa yang belum mengumpulkan tugas dapat menyelesaikan tugasnya. D, tetap meminta tugas yang telah diberikan dengan sanksi nilai sesuai dengan tugas yang dikerjakan sebagai upaya untuk memberikan efek jera kepada siswa. Kemudian opsi yang E, menolak tugas yang dikumpulkan melewati batas waktu agar tidak mengingkari kesepakatan yang sudah disepakati. Nah, berdasarkan opsi A, B, C, D, dan E ini teman-teman, opsi yang paling tepat di sini adalah opsi yang A teman-teman, yaitu memberikan fasilitas untuk berdiskusi dan mengajarkan pada siswa bagaimana cara mengatur waktu dengan baik serta bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. Jadi seorang guru itu tidak hanya pandai menuntut siswanya, tetapi juga dia harus mampu memberikan solusi, memberikan nasihat dan memberikan saran bagaimana supaya siswa itu dapat mengumpulkan tugasnya tepat waktu dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Jadi, pilihan yang tepat adalah opsi yang A, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 12, teman-teman. Salah satu tugas wali kelas setiap kenaikan kelas harus menentukan 3 siswa terbaik untuk menerima hadiah dari sekolah. Nah, jika Anda sebagai wali kelas, maka hal yang akan Anda lakukan dalam menentukan siswa urutan 1, 2, dan 3 berdasarkan, nah opsinya apakah rata-rata nilai raport saja, opsi yang A, opsi yang B, kepribadian dan nilai raport, C, nilai raport dan capaian prestasi non-akademik, D, keterlibatan kepengurusan OSIS dan nilai raport, yang E, prestasi akademik dan non-akademik. Jadi, seyogianya seorang guru itu harus menilai dari semua sisi. Jadi, opsi yang tepat adalah opsi yang E, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 13. Terdapat peserta didik yang mengadu kepada guru bahwa ia selalu melakukan tugas piket kebersihan sendirian. Anggota yang lain tidak mau terlibat kebersihan kelas. Mereka memaksa dan mengancam jika melaporkan hal tersebut kepada wali kelas. Nah, sebagai guru yang mengetahui hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Nah, opsi yang A, memberikan hukuman pada seluruh anggota piket kebersihan. Nah, opsi yang A ini kurang tepat, teman-teman. Kemudian, opsi yang B, guru melakukan evaluasi keterlibatan siswa terkait dengan piket kebersihan kelas serta menyampaikan hasilnya agar menjadi perhatian seluruh siswa untuk terlibat dalam tanggung jawab tersebut.
Opsi yang B juga kurang tepat, teman-teman. Opsi yang C, memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan piket kebersihan kelas agar siswa yang rajin tidak terpengaruh dan dia tidak mengulangi perbuatannya. Opsi yang D, merekomendasikan guru BK untuk melakukan konseling kelompok untuk mengajarkan keterampilan bekerja sama dengan orang lain dalam satu kelompok. Kemudian kita lihat opsi yang E, memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antar anggota kelompok piket, sehingga semua anggota menyadari tugas masing-masing ketika jadwal piket kebersihan kelas berlangsung. Nah, jadi yang tepat di sini adalah opsi yang E, teman-teman ya, yaitu guru memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antar anggota kelompok piket kebersihan sehingga semua anggota menyadari tugas masing-masing ketika jadwal piket kebersihan kelas berlangsung. Jadi, yang tepat adalah opsi yang E, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 14, teman-teman. Para siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, mencakup budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan orang tua. Terhadap berbagai perbedaan itu, sikap guru sebaiknya adalah opsi yang A, mengelompokkan siswa sesuai dengan kondisi serta latar belakang yang sama. Ini kurang tepat, teman-teman, opsi yang A. Yang B, menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan-perbedaan pemikiran, sikap, dan perilaku anak didiknya. C, berpandangan bahwa segala perbedaan siswa merupakan fakta yang tidak dapat dihindari. D, mengurangi perbedaan-perbedaan itu dan mengutamakan keseragaman. Yang E, peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antar siswa satu dengan yang lainnya. Jadi, opsi yang tepat di sini adalah opsi yang E, teman-teman ya, yaitu peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antar siswa satu dengan yang lainnya. Kita lanjut ke soal nomor 15. Salah satu tugas guru piket adalah membuat surat keterangan pemberian poin pelanggaran bagi guru, karyawan, dan siswa yang datang terlambat. Poin pelanggaran tersebut pada jumlah tertentu akan diberi sanksi sesuai kesepakatan. Ketika Anda menjadi guru piket, ada seorang guru dan anaknya, kebetulan anak tersebut sekolah di sekolah Anda, datang terlambat 30 menit. Sesuai aturan, datang terlambat 30 menit harus diberi poin pelanggaran sebanyak 30 poin. Tiba-tiba, teman Anda yang terlambat meminta kepada Anda agar dia dan anaknya tidak dibuatkan surat keterangan poin pelanggaran karena alasan ban motor pecah. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, opsi yang A, memenuhi permintaan teman Anda karena alasannya masuk akal, tetapi Anda laporkan kasus tersebut kepada kepala sekolah. Opsi yang B, tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran sesuai aturan, tetapi hanya untuk anaknya dan dilaporkan kepada kepala sekolah. C, tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran baik kepada teman Anda dan juga anaknya meskipun jumlah poin dikurangi. D, tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran baik kepada teman Anda dan juga anaknya sesuai aturan. Opsi yang ini mirip-mirip, teman-teman ya, dan tentunya perlu kejelian untuk menjawabnya. Opsi yang E, tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran kepada keduanya dan melaporkan kepada kepala sekolah atas kasus ini. Jadi yang tepat di sini adalah opsi yang E, teman-teman ya. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran kepada keduanya dan melaporkannya kepada kepala sekolah atas kasus ini. Kita lanjut ke soal nomor 16. Seorang siswa bercerita kepada guru kalau dia merasa ditipu oleh temannya yang sudah menjanjikan kalau akan mengajari matematika sebagai persiapan ujian tengah semester. Tapi
pada hari yang telah disepakati, temannya tidak datang dengan alasan ada urusan mendadak. Siswa tersebut merasa kecewa karena temannya tidak menepati janji, hingga nilainya menjadi jelek. Walaupun sebelumnya keduanya bersahabat, saat ini mereka tidak saling bertegur sapa. Jika seandainya Anda adalah orang yang mendapat cerita tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Nah, sebagai seorang guru, untuk menyelesaikan permasalahan antara kedua sahabat ini, yang perlu kita lakukan, kita lihat opsi yang A, memberikan kepada salah satu pihak bahwa temannya tidak membantu karena perihal yang penting. Selain itu, urusan belajar merupakan urusan masing-masing. Opsi yang B, memanggil keduanya serta memberikan nasihat-nasihat agar keduanya bersahabat dan saling membantu. Opsi yang C, memberitahu pada salah satu pihak bahwa karena tidak jadi membantu, temannya mendapat nilai jelek serta mendorongnya untuk meminta maaf. Nah, opsi yang D, memfasilitasi pertemuan di antara keduanya untuk membangun saling kesepahaman mengenai masalah tersebut dan jalan penyelesaiannya. Opsi yang E, cukup didengarkan saja keluhan itu dengan baik dan menyarankan untuk dapat diselesaikan secara mandiri. Jadi opsi yang tepat di sini adalah opsi yang D, teman-teman, yaitu memfasilitasi pertemuan di antara keduanya untuk membangun saling kesepahaman mengenai masalah tersebut dan jalan penyelesaiannya. Opsi D inilah opsi yang paling baik dan bijak yang mesti dilakukan oleh seorang guru untuk mendamaikan kedua muridnya ini. Kita lanjut ke soal nomor 17, teman-teman. Seorang siswa kedapatan membawa handphone ke sekolah, padahal sekolah sebenarnya sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak membawa handphone ke sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan pendidikan, bagaimana Anda menanggapi permasalahan tersebut? Yang A, memanggil siswa dan menasihatinya agar tidak membawa handphone ketika di lingkungan sekolah karena akan mengganggu konsentrasi belajarnya. B, apabila mengetahui siswa yang membawa handphone, segera menyampaikan hal ini kepada wali kelas serta guru bimbingan dan konseling untuk memperoleh penanganan lebih lanjut. Opsi yang C, saya akan lebih aktif dalam mencegah agar siswa tidak membawa handphone ketika di sekolah dengan cara melakukan pemeriksaan sebelum bel masuk kelas dan menyita handphone untuk sementara waktu. Opsi yang D, saya menemui siswa yang membawa handphone saat di sekolah maupun di kelas, serta memberikan teguran langsung dengan harapan tidak mengulangi pelanggaran tersebut. E, merampas handphone dan memanggil orang tua siswa tersebut agar ikut mengingatkan anaknya jangan sampai membawa handphone ke sekolah. Nah, jadi opsi yang paling tepat di sini adalah opsi yang D, teman-teman, yaitu saya menemui siswa yang membawa handphone saat di sekolah maupun di kelas serta memberikan teguran langsung dengan harapan tidak mengulangi pelanggaran tersebut. Jadi yang tepat adalah opsi yang D, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 18. Sekolah Anda pada akhir libur semester mengadakan studi tour keluar kota selama 3 hari dan Anda menjadi salah satu guru pendamping kegiatan studi tour itu. Sesuai rencana, rombongan studi tour akan tiba kembali di sekolah hari Minggu sore pukul 17 karena hari Senin adalah hari pertama masuk sekolah. Tetapi karena sesuatu dan lain hal, rombongan baru tiba kembali ke sekolah hari Senin pukul 3 pagi. Beberapa guru berencana untuk izin tidak masuk pada hari pertama karena kelelahan. Apa yang akan Anda lakukan? Opsi yang A, tetap masuk sekolah meskipun tidak seharian penuh sebagaimana hari-hari biasa. Opsi yang B, tetap masuk sekolah sebagaimana hari-hari biasa meskipun banyak guru yang izin. Opsi yang C, menyarankan kepada guru yang berencana untuk tidak masuk untuk tetap masuk sekolah.
Opsi yang D, menyampaikan kepada kepala sekolah agar menghimbau para guru untuk tetap masuk sekolah. Opsi yang E, menyarankan kepada peserta didik yang ikut studi tour untuk tetap masuk sekolah. Jadi, jawaban yang tepat di sini adalah jawaban yang B, teman-teman, yaitu tetap masuk sekolah sebagaimana hari-hari biasa meskipun banyak guru yang izin. Hal ini terkait dengan integritas kita sebagai seorang guru dalam melaksanakan kewajiban kita, teman-teman. Di jawaban yang tepat adalah jawaban yang B, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 19. Dalam perjalanan menuju sekolah, pada pemberhentian di perempatan, Anda melihat siswa SMA mengendarai motor berhenti melewati garis marka jalan. Anda akan melakukan apa? Nah, sebagai seorang pendidik di sini, apa yang akan kita lakukan ketika melihat ada siswa SMA yang tidak mematuhi aturan berlalu lintas? Opsi yang A, menegur dengan tegas agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. Opsi yang B, menjelaskan di depan kelas tentang kasus yang Anda alami agar siswa Anda tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. Opsi yang C, menegur dengan santun agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. Yang D, berteriak dengan keras. Nah, ini kurang tepat, teman-teman, ya. Seharusnya tidak boleh berteriak, ya. Berteriak dengan keras agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. E, memotret kejadian itu dan menyampaikan pelanggaran itu kepada para siswa di sekolah agar tidak melakukan hal seperti itu. Memotret ini tidak perlu, teman-teman, ya. Jadi opsi yang tepat di sini adalah opsi yang C, teman-teman, yaitu menegur dengan santun, karena seorang guru harus mengedepankan sopan santun serta memberi teladan yang baik kepada siswa. Menegur dengan santun agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya, teman-teman. Baiklah, teman-teman, kita lanjut ke soal yang terakhir. Seorang wali murid mendatangi Anda sebagai wali kelas, memprotes bahwa nilai anaknya rendah. Menurutnya, si anak telah mengikuti berbagai bimbingan belajar, sehingga mustahil mendapat nilai rendah. Sementara, anak dari tetangganya mendapat nilai lebih tinggi. Padahal anak tersebut biasa saja dan tidak mengikuti bimbingan belajar. Bagaimana tanggapan Anda terhadap wali murid tersebut? Nah, tanggapan kita sebagai seorang guru ketika menghadapi wali murid yang seperti ini, kita harus mengedepankan sopan santun, kemudian menunjukkan data yang objektif sehingga orang tua tersebut bisa mengerti. Opsi yang A, menunjukkan data capaian belajar anak secara objektif serta memanggil si anak untuk berdiskusi dengan orang tuanya. Opsi yang A ini juga bagus, teman-teman. Kemudian B, menunjukkan dokumen hasil ulangan harian, mempertemukan wali murid dengan si anak, serta memberi kesempatan untuk mendiskusikan prestasi belajar yang telah dicapai secara objektif. C, menjawab protes wali murid tersebut dengan menunjukkan rekap data, serta menyampaikan bahwa bimbingan belajar bukanlah penentu tingkat prestasi belajar anak di sekolah. Yang D, menunjukkan dokumen hasil ulangan serta memberikan kesempatan kepada wali murid untuk mendiskusikannya sehingga diperoleh pengertian mengapa nilai anaknya tidak sesuai dengan yang diperkirakannya. Yang E, menjawab protes wali murid dengan menyatakan bahwa berapapun hasil nilai itu merupakan hak dan kewenangan guru. Opsi yang E ini terkesan egois, teman-teman. Yang tepat di sini adalah opsi yang B, teman-teman, yaitu guru menunjukkan dokumen hasil ulangan harian, mempertemukan wali murid dengan si anak, serta memberikan kesempatan untuk berdiskusi di sini. Ada upaya untuk upaya demokratis untuk memfasilitasi diskusi terkait dengan prestasi belajar yang dicapai secara objektif. Nah, jadi yang tepat adalah opsi yang
B, teman-teman. Demikianlah 10 soal tentang kompetensi kepribadian guru. Semoga bisa menjadi tambahan referensi belajar bagi kita semua.